Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'du. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Mutual Talent Show 4 yang saya hormati dan teman-temanku peserta lomba yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan dongeng tentang seorang wanita mulia yang mempertahankan keimanannya kepada Allah SWT. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Pada malam aku berisra, aku mencium aroma yang sangat harum. Aku pun bertanya kepada Jibril, 'Wahai Jibril, aroma harum apakah ini?' Lalu Jibril pun menjawab, 'Wahai Rasul Allah, ini adalah aroma harum wanita mulia penyisir rambut putri Fir'aun dan keluarganya itu.' Rasulullah pun kembali bertanya, 'Bagaimanakah kisahnya?' Lalu Jibril pun menceritakan kisahnya. Pada masa Nabi Musa, hiduplah seorang raja yang sangat kejam bernama Fir'aun. Sang raja yang amat kejam sehingga menjadikan orang-orang yang beriman kepada Allah takut untuk memperlihatkan keimanannya. Salah satu yang menyembunyikan keimanannya adalah Masyidah dan keluarganya. Masyidah merupakan salah satu pelayan yang ada di istana Raja Fir'aun. Dia bertugas sebagai tukang sisir rambut putri Fir'aun. Keluarga Masyidah sangat setia melayani istana. Suatu hari, tibalah saat Allah menguji keimanan Masyidah dan keluarganya. Saat itu, Masyidah tengah menyisiri rambut putri Fir'aun. Tiba-tiba, sisir yang ada di tangannya jatuh, dan ketika akan mengambilnya, tanpa sadar, asma Allah keluar dari lisan Masyidah. Bismillah, seru Masyidah spontan. Mendengarnya, sang putri sontak kaget. Ia segera menginterogasi Masyidah. "Siapakah Allah itu? Apakah itu bapakku?" tanya sang putri. Masyidah tidak langsung menjawab pertanyaan sang putri. Keringat dingin menderas tubuhnya. Ia takut. "Siapakah Allah itu? Mengapa kau tak menjawab? Apakah kau menyembah sesuatu selain ayahku?" tanya sang putri yang terus mendesak. Akhirnya, keberanian pada diri Masyidah pun datang. Lalu Masyidah menjawab, "Ya, saya menyembah Allah. Allah adalah Tuhanku, Tuhan ayahmu, dan Tuhan alam semesta." Jawab Masyidah tegas. Mendengarnya, sang putri segera beranjak dan melaporkan hal ini kepada ayahnya. Mendengar kabar itu, Fir'aun marah bukan kepalang. Ia memanggil Masyidah untuk ke hadapannya. "Apakah kau menyembah sesuatu selain aku?" tanya Fir'aun dengan suara menggelegar. Seluruh istana dibuat takut dengan amarahnya. Tetapi Masyidah tetap tegar dan dia menjawab, "Ya, saya menyembah Allah. Allah adalah Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan segala sesuatu." Mendengarnya, Fir'aun sangat marah. Ia pun menyuruh pengawalnya untuk mengikat Masyidah dan membawa semua keluarganya. Masyidah dan keluarganya dipaksa untuk menyembah Fir'aun. Tetapi Masyidah telah beriman kepada Allah SWT. Maka ketika itu dilemparlah suaminya ke dalam air yang mendidih. Dipaksa lagi Masyidah untuk menyembah Fir'aun. Tetapi Masyidah tetap teguh keimanannya kepada Allah SWT. Maka ketika itu dilemparlah anak-anaknya ke dalam air yang mendidih. Hingga tinggallah Masyidah
dan seorang anaknya yang masih bayi. Sebelum masuk ke dalam air yang mendidih, syaitan membisikkan keraguan di dalam hati Masyitoh. Keraguan dengan merasa sedih dan kasihan terhadap bayinya itu. Fir'aun pun berpikir dan merasa senang bahwa Masyitoh akan berubah pikiran dan mau menyembahnya. Tetapi hal itu tidak terjadi karena Masyitoh tetap beriman kepada Allah. Dan atas kehendak Allah, tiba-tiba sang bayi berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, janganlah takut, sesungguhnya surga menanti kita. Wahai ibu, masuklah, karena azab di dunia lebih ringan daripada azab di akhirat." Mendengarnya, kembalilah keberanian dan keteguhan Masyitoh. Sebelum masuk ke dalam air yang mendidih, Masyitoh meminta kepada Fir'aun agar semua tulang keluarganya dikumpulkan agar bisa dikuburkan. Fir'aun pun menerima permintaan Masyitoh. Seketika itu, maka Masyitoh masuk ke dalam air yang mendidih. Dan seketika itu, ruangan tersebut dipenuhi dengan aroma yang sangat harum. Dan Allah memuliakannya dengan aroma harum mewangi di seantero langit. Ada banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita dapatkan. Di antaranya bahwa orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah akan senantiasa diberi ujian dan cobaan. Dan barang siapa yang tetap teguh keimanannya kepada Allah akan senantiasa diberi petunjuk dan derajat yang tinggi di sisinya. Betapa gigihnya Masyitoh hingga saat ini juga diabadikan dalam sebuah lagu untuk memberikan motivasi bagi generasi sekarang. Masyitoh telah tiada gugur demi imannya, serta anak-anaknya dan suaminya. Masyitoh harumlah namanya, gugur disiksa sang rajanya, timah panas baginya, terasa surga. Masyitoh sungguh mulia jasanya, semoga dia dalam dekapan surga. Demikianlah dongeng yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadikan motivasi untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.